Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang ciri kebahasaan pidato persuasif. Dalam dua video sebelumnya, Bapak sudah membahas tentang pengertian, tujuan, fungsi, serta struktur teks pidato persuasif. Ya, untuk link video-video tersebut Bapak cantumkan di kotak deskripsi di bawah video ini. Ya, silahkan dicek saja. Baiklah, mari kita langsung saja bahas materinya. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu menelaah ciri-ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Apa sajakah ciri kebahasaan pidato persuasif itu? Yang akan Bapak bahas kali ini yaitu yang pertama adalah kata sapaan. Apa itu kata sapaan? Kata sapaan adalah kata-kata yang digunakan sebagai ucapan penghormatan dalam sebuah pidato. Langsung saja mungkin ya kita bahas seperti apa contohnya. Bapak di sini akan menampilkan sebuah pidato atau tepatnya sebuah teks pidato. Coba lihat pada bagian awal. Pada bagian awal di sana ada setelah salam ada kata-kata yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Wali Kelas, kemudian serta teman sekalian yang saya cintai. Itu merupakan kata sapaan dalam sebuah teks pidato. Biasanya, kata sapaan itu diurutkan dari orang yang derajatnya lebih tinggi dahulu, kemudian selanjutnya ke tingkatan berikutnya. Contohnya dalam hal ini kepala sekolah dahulu disebutkan, kemudian Bapak Ibu Wali Kelas serta rekan-rekan atau teman-teman yang berpidato. Ciri kebahasaan pidato persuasif yang kedua yaitu kalimat aktif. Pengertiannya adalah kalimat yang memiliki subjek aktif dalam melakukan kegiatan atau aktivitas tertentu. Kita langsung lihat ke contohnya. Contoh kalimat aktif di sana ada di paragraf ke-1, 2, ke-3 ya. Yang sudah Bapak tandai dengan cetak tebal dan di garis bawahi, itu merupakan kalimat aktif, yaitu katanya maka kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar tercipta lingkungan yang layak dan sejahtera. Nah, kata kuncinya adalah menjaga kebersihan itu merupakan kalimat aktif ya. Kata-kata dengan menjaga itu. Ciri selanjutnya dalam teks ciri kebahasaan selanjutnya dalam teks pidato persuasif adalah ya sudah barang tentu karena ini merupakan teks pidato persuasif, jadi pasti di dalamnya ada beberapa kalimat persuasifnya, yaitu kalimat yang isinya mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Di dalam teks ini Bapak sudah contohkan biasanya dalam kalimat persuasif itu kata-kata kuncinya adalah ayo, mari, kemudian yang lain-lain. Contohnya di sini ada di kalimat di paragraf yang terakhir sebelum penutup ya. Sini Bapak sudah cetak tebal dan garis bawahi, yaitu contohnya marilah kedepannya kita sebagai umat dapat lebih giat lagi dalam menjaga kebersihan lingkungan. Di sana kan ada kata-kata marilah, itu merupakan kalimat persuasif atau kalimat ajakan ya. Kemudian lanjutkan ke ciri kebahasaan selanjutnya yaitu kosakata emotif, yaitu sebuah kosakata yang berhubungan dengan perasaan yang bisa membuat para pendengar tersentuh.
ya, bisa tersentuh, bisa juga tergugah, bisa memotivasi, ya. Intinya adalah kosakata yang emotif atau yang emosional. Bapak di sini sudah mencontohkan dalam kalimat sebelum yang tadi, ya, di kalimat di paragraf yang terakhir ini contohnya sudah dicetak tebal dan digaris bawahi. Sebagai penutup, saya mengutip kata pepatah yang mengatakan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Maka apabila seseorang tidak peduli terhadap kebersihan, maka ia sesungguhnya bukan merupakan orang yang beriman. Dia mencontohkan dalam sebuah pepatah katanya, yang berhubungan dengan keimanan seseorang berkaitan dengan kebersihan. Jadi itulah yang mungkin dia maksudkan sebagai kosakata emotif. Selanjutnya, kosakata bidang ilmu atau istilah, ya. Ini merupakan sebuah kosakata yang sangat sering digunakan di dalam bidang-bidang keilmuan tertentu, ya. Contohnya kan teks pidato yang sedang kita bahas ini adalah tentang kebersihan. Erat hubungannya dengan penyakit demam berdarah apabila kita abai terhadap sebuah yang namanya kebersihan. Maka di sini Bapak sudah contohkan ada sebuah kalimat yang di dalamnya ada istilah, dalam sebuah kebersihan itu ada nyamuk Aedes aegypti. Ini erat kaitannya, atau ini biasanya kata-kata istilah ini hanya muncul ketika kita membahas tentang kebersihan, ya, terutama kebersihan lingkungan. Nanti kalau misalkan temanya yang lain, mungkin kalau misalnya temanya tentang COVID-19, pasti istilah-istilahnya lain lagi, misalnya 3M, 5M, kemudian apa namanya, protokol kesehatan, social distancing, dan lain sebagainya. Yang terakhir, ciri kebahasaannya adalah antonim, ya. Antonim itu bentuk kata yang berlawanan makna dengan kata yang lain. Asal katanya dari anti atau lawan. Bapak sudah contohkan di sini, ada di kata-kata seperti kalimat yang berbunyi seperti ini. Kita harus menjaga lingkungan kita baik-baik agar bumi menghasilkan keuntungan bagi kita, bukan kerugian, bahkan bencana bagi kita. Nah, biasanya di dalam kita menyajikan argumen, di sana akan disajikan akibatnya apa kalau kita tidak melakukan sesuatu, ya. Contohnya kalau misalkan kita tidak menjaga kebersihan lingkungan, maka kita bukan akan mendapatkan keuntungan tetapi kerugian, yaitu bencana yang akan kita dapatkan, antara lain mungkin datangnya wabah penyakit demam berdarah, ya. Jadi untuk ciri kebahasan teks pidato persuasif ini, Bapak hanya membahas 6 jenis ciri kebahasan saja, ya. Yang pertama kata sapaan, kalimat aktif, kalimat persuasif, kosakata emotif, kosakata bidang ilmu atau istilah, dan yang terakhir antonim. Sebenarnya masih ada beberapa ciri kebahasaan yang berkaitan dengan teks pidato persuasif ini, tapi Bapak untuk pertemuan kali ini cukup membahas 6 jenis saja, ya. Mudah-mudahan penjelasan Bapak yang singkat ini dapat kalian pahami. Sebelum ditutup, Bapak hanya mengingatkan saja, tidak bosan-bosannya mengingatkan kalian, silahkan kalian klik like video ini, kemudian subscribe kalau belum berlangganan, ya. Mudah-mudahan Bapak nanti lebih giat lagi, lebih bersemangat lagi membuat konten-konten video pembelajaran seperti ini, ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.